Saya masih separuh-separuh ini. KTP? KTP Islam. Ya silakan. Ya, saya itu mau tanya dulu ya. Saya kan sudah apa istilahnya sudah mengikuti itu hari Rabu pertemuan. Kemarin sudah saya itu masuk gereja. Itu kok ada orang-orang itu apa ngumpulin uang itu apa ya itu ya? Untuk apa ya? Maksudnya? Itu kan ada orang yang ngumpulin uang gitu loh. Semua ditarikin uang Oh, gitu loh. persembahan Pak, persembahan itu. Ditarikin tangan. Ya, persembahan itu untuk ini Pak, apa namanya? Untuk aku apa akomodasi tak namanya bahasanya gimana? Lu aja tak? Apaan sih? Pertanyaannya apa? Persembahan. Dia tanya persembahan buat apa gitu. Persembahan di? Persembahan. Gereja. Sekarang kan saya baru masuk sekali itu di sana itu ya. Saya kaget Itu kok. untuk operasional gereja, Pak. Itu untuk operasional gereja. Oh, gitu. Jadi kan Itu gereja ini kan butuh yang namanya pengurusan gitu. oh iya iya. Boleh, Iya. nggak apa-apa. Biaya operasional itu kan untuk kepentingan bersama. Ya. Gitu. Soalnya baru pertama kali gitu loh. Saya kaget itu untuk apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau Bapak tidak ada tinggal bilang aja, oh saya belum mampu untuk itu. Oh, tapi kan itu kan nggak istilahnya nggak maksa ya. Misalnya berapapun kan nggak masalah ya. Sih, sebenarnya itu kewajiban. Tapi kalau Bapak minta dispensasi, biasanya gereja akan memberikan dispensasi untuk Bapak. Oh saya belum mampu, bilang gitu. Nggak apa-apa. Mungkin nanti yang mampu bisa urunan membantu Bapak gitu. Gitu. Berarti itu target ya, terus berapa gitu, enggak ya? Kan target ya Pak ya. Itu memang untuk kepentingan bersama gitu. Kayak kita ini kan kita adalah warga yang patuh terhadap pemerintah. Nah, pajak yang kita berikan itu kan untuk infrastruktur pemerintahan ini juga dan kita gunakan juga, kita nikmati juga sebagai fasilitas umum. Demikian yang tadi itu yang kayak itu tuh namanya bukan persembahan ya. Apa sih namanya? Itu kewajiban kita. Itu kita wajib, Pak. Gitu. Kalau persembahan itu lain lagi biasanya itu. Tapi semua nggak sama loh yang ngasih itu. Ya, betul. Ya berilah sesuai dengan kerelaan hatimu, cari fasa pahitnya. Oke. Ya, kalau namanya itu ya ada yang namanya kolekte. Kalau kolekte itu kamu mau kasih 1.000 pun boleh Pak, nggak masalah. Nggak 1.000 itu membuat kamu miskin kok. Bacain aja bacain. Ya, saya dengarkan Pak Kusyan ya. Hendaklah Ya. masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita, jadi kita itu memberi dengan sukacita gitu. Kalau Bapak nggak tahu, wajar kok bertanya. Nggak masalah. Iya, masalahnya saya kan ya baru masuk sekali itu kan. Masuk gereja itu baru sekali. Siap-siap Pak. Oh iya, ya udah gitu aja cuma no. Ya, Tuhan berkati Jadi Pak. itu dengan ikhlas nggak masalah ya, misalnya saya punya 50 ya dikasih 50. Boleh, 1.000 juga boleh Pak. Yang penting kamu memberi dengan keikhlasan hati. Ya yang penting Jadi ikhlas ya. Bapak nggak makan hari ini. Jangan pula seperti itu. Jadi kamu memberi ya berilah dengan kerelaan hatimu. Jangan sampai kamu juga tidak memenuhi kebutuhanmu gitu loh Pak. Itu namanya orang tidak dengan hikmat. Kamu kasih semua uangmu terus kamu nggak makan. Nah itu namanya orang goblok. Ya Mbak, makasih Mbak. Ya Tuhan berkati. Ya Mbak. Dengan keikhlasan ya Pak. Ya Pak. Ya. Yang bilang masa 1.000, ya nggak apa-apa. Kalau ada 1.000 nggak apa-apa. Memangnya Tuhan melihat jumlahnya. Kamu ngasih 1 miliar pun kayak yang tadi cuman cuap-cuap doang itu apa? Oh, kayak Amamart. Sebelumnya kan belum memiliki agama. Jadi agama Batak itu dulu namanya kan apa? Parmalim. Pak Faslav Batak juga. Rahasia Bang. Oke. Nah, jadi sebelum masuknya ke Kristenan ke tanah Batak kan itu ada 2 misionaris yang datang yang mati dibunuh orang Batak. Nah, setelahnya kan ada Nomensen. Nah, setelah itu berbaurlah ini agama Batak dengan Kristen. Jadilah ada Batak Kristen gitu kan. Lalu? Nah, kenapa gitu? Yang aku pertanyakan, kan agama itu sebenarnya tidak menerima adat di dalam agama gitu loh. Maksudnya kayak Batak lah nih melakukan adat. Saya jawab ya. Iya Bang. Saya udah tahu arahnya. Oke. Kamu kan mencoba memisahkan antara agama dengan adat istiadat kan gitu, betul? Iya benar. Tapi kan itu emang nggak boleh terpisahkan kan? Betul. Emang, sebenarnya.
Oke, dalam kanonisasi Alkitab itu pun budaya loh, jangan salah. Ya, jadi penjelasannya adalah selama adat istiadat tidak ada unsur untuk pengkultusan atau penyembahan ilah-ilah lain, oke? Saya rasa itu nggak masalah. Bukan saya rasa, memang nggak masalah. Tapi kan Batak masih banyak yang kayak Jangan bawa-bawa suku, Bang. Oke, jangan bawa-bawa suku. Intinya saya jangan terlalu melebar ke Bataknya kayak gimana. Intinya, selama adat istiadat yang digunakan tidak melanggar hukum di dalam Alkitab atau lebih mengarah pengkultusan, penyembahan ke ilah-ilah lain, itu tidak apa-apa, gunakan saja. Itu tidak mempengaruhi. Tapi kalau sudah mulai pengkultusan atau sudah mulai untuk mengarah ke penyembahan ilah-ilah lain, penyembahan berhala, nah itu yang tidak diperbolehkan. Gitu aja, Bang. Okay? berarti mengapa bisa digabungkan karena itu ya Pak? Selama bahkan kamu tahu nggak? Bahkan Yesus itu memberikan analogi tentang hari penghakiman itu menggunakan budaya Yahudi loh. Tahu nggak apa? Contohnya? Nggak tahu Pak, boleh dikasih tahu? Oke, hari penghakiman itu seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar yang membawa pelitanya. Tentang pernikahan orang Yahudi kan? Iya benar Ya, paham. bahkan yang lima yang membawa pelitanya membawa minyak, dia itu bersiap sedia dan 5 gadis bodoh dia kehabisan kan, mau minta nggak dikasih. Itu karena pernikahan orang Yahudi itu budayanya itu seperti itu. Nanti sang pria ini akan datang sangat malam-malam sekali tiba-tiba gitu kan. Nanti perempuan ini harus siap-siap dengan pelitanya. Dari itu aja kita lihat, bahkan dalam hal analogi pun Tuhan Yesus menggunakan analogi budaya Yahudi gitu. Ya. Jadi kita kembali lagi ke case yang kamu pertanyakan. Saya ulang dan tidak mau diulangi 3 kali lagi. Ini yang terakhir saya kasih tahu. Selama adat istiadat itu tidak menyimpang, tidak mengkultuskan, tidak mengandung unsur-unsur penyembahan ilah-ilah lain, bukan penyembahan berhala, silakan digunakan dan itu tidak masalah. Karena para rasul pun dan Tuhan Yesus pun tidak jauh dari adat istiadat Yahudi. Oke? Gitu aja. Baik. Ini sering mimpi yang berkaitan dengan penglihatan Yesus. Itu artinya Bapak rindu Rasul Pak, makanya kebawa mimpi Pak. Itu nggak ada hubungannya dengan apapun. Itu namanya bukan penglihatan Pak, mimpi. Ya. Nah, itu Bapak lagi rindu Rasul itu Pak, rindu Rasul Yesus. Karena sering nonton filmnya kan, terus nengok gambar-gambarnya diposting sana sini ya kan. Ya. Itu mimpi aja Pak, nggak ada penglihatan. Situ nabi. Nanti Bapak dianggap nabi loh Pak kalau bilang itu penglihatan. Oh, tidak. Nggak apa-apa Pak, kalau ada pengikutnya yang mau ngikutin Bapak boleh itu. Auto bikin agama baru Pak. Tidak, maksudnya begini. Mimpi-mimpi seperti itu Mbak Agatha bagian dari Tuh, apa ya? bunga tidur itu, bunga tidur. Bunga tidur ya. Oke, baiklah. Nah, terima kasih Mbak Agatha. Salam sukses. Sama-sama Pak. Ya. Aku tuh tadi malam mimpi berenang loh. Terus ya Bapak? Gue pernah mimpi berenang, bangun-bangun gue waktu itu Mimpi ngompol. berenang, terus gue Ngompol, berenang ngompol. bawa HP gitu. Nggak jadi, ini gue udah bahas tapi HP gue sama ini gue di atas gitu. Nggak jadi. Kalau gue enggak tak, mimpi kan gue mimpi berenang kan, bangun-bangun gue ngompol. Dulu waktu SMP tuh. Anjir, berenang di dalam kencing.